Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Raffi Pragyat Surya Wahyudi. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan dari ujian tengah semester mata kuliah Network Programming dan Administration, yang itu membuat tugas menganalisa sebuah IP menggunakan Wireshark. Yang pertama kita melihat di aplikasi Wireshark, yaitu ini yang telah kita jalankan dari file yang telah diberikan hasil analisanya. Lalu bagaimana cara kita untuk memfilter ini, yaitu menggunakan TCP, yaitu kita klik di bagian edit, lalu kita preference, lalu kita filter di bagian protokol, lalu cari bagian TCP. Untuk hasil analisanya saya lampirkan, yaitu yang pertama laporan IP dan status untuk mencurigakan. Untuk IP sumbernya kita berasal dari 192.168.38.104. Untuk IP tujuannya 192.168.38.105. Yang berikutnya, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk melihat apakah IP tersebut adalah internal atau eksternal. Yang berikutnya adalah hasil deskripsi. Deskripsi harus dilakukan jika memungkinkan untuk melihat isi data yang terkirim. Jika data terenkripsi tidak dapat diakses, fokus pada metadata seperti yang pertama sessions IDS, ada Cipher Switch, dan durasi koneksi. Yang berikutnya untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah aktivitas komunikasi mencurigakan terlihat pada port tujuan 8412 dengan beberapa flag TCP seperti RST dan ACK. Yang berikutnya adalah terdapat potensi informasi sensitif pada alur TLS application data. Untuk saran yang pertama adalah peningkatan keamanan. Yang pertama menggunakan implementasi inspeksi TLS untuk mencegah MITM. Yang berikutnya adalah pastikan server dan klien menggunakan Cipher TLS yang aman. Yang kedua adalah monitoring jaringan. Yang pertama adalah pantau komunikasi pada port 8412, yaitu untuk menggunakan sistem deteksi intrusi IDS untuk menganalisis pola lintas mencurigakan. Yang berikutnya adalah edukasi pengguna, yaitu hindari akses ke situs yang tidak terpercaya. Yang berikutnya adalah gunakan VPN jika bekerja di jaringan publik. Yang pertama untuk memeriksa paket data mencurigakan dari tangkapan layar, yaitu paket stack 4 menampilkan flag atau RST ATK yang itu memiliki deskripsi. Paket ini merupakan reset koneksi sehingga sering digunakan untuk menghentikan komunikasi. Jika muncul tanpa sebab yang jelas, bisa jadi ini adalah indikasi serangan TCP reset. Berikutnya adalah TLS application data pada paket hashtag 9 hingga 13, yaitu deskripsi untuk isi data yang dikirim setelah sesi TLS berhasil didirikan karena terenkripsi, isinya tidak langsung dapat dibaca. Yang berikutnya adalah cara analisis yang lebih lanjut. Yang pertama adalah tandai paket yang mencurigakan, yaitu gunakan filter Wireshark atau flag reset 1 untuk melihat semua paket reset. Yang berikutnya adalah gunakan filter protokol TLS untuk fokus pada TLS application data. Yang berikutnya adalah periksa detail. Yang pertama lihat ukuran payload-nya menggunakan kolom light. Dan yang kedua, paket dengan light kecil pada TLS application data mungkin hanya berisi metadata, sedangkan yang lebih besar cenderung berisi ciphertext. Yang berikutnya adalah untuk mencari pola atau kode tidak biasa pada hexdumps yang terlihat. Pola mencurigakan yang pertama adalah byte awal adalah 0x20CA3J00 terlihat tidak biasa karena formatnya mungkin merepresentasikan bagian dari ciphertext atau data dummy. Yang berikutnya adalah string yang tidak ada string yang dapat dibaca manusia. Ini menunjukkan bahwa data telah dienkripsi. Yaitu langkah pencarian pola lebih lanjut. Yang pertama adalah filter byte tertentu, yaitu cari pola byte yang sering muncul, misalnya 20CA3J. Yang berikutnya adalah periksa apakah byte tersebut muncul di paket lain dengan fungsi Wireshark find packet atau menggunakan edit lalu find packet. Yang berikutnya adalah analisis file layout, yaitu yang berikutnya gunakan fitur export objects di Wireshark untuk menyimpan payload dan menganalisisnya dengan alat deskripsi, misalnya menggunakan OpenSSL. Yang berikutnya adalah identifikasi ciphertext. Ciphertext adalah data hasil enkripsi yang tidak dapat dipahami tanpa kunci enkripsi. Dari hasil indikasi ciphertext, paket TLS application data menggunakan protokol TLS v1,3. Protokol ini mengenkripsi seluruh komunikasi setelah handshake selesai. Berikutnya adalah format ciphertext, yaitu tampak seperti blok data binary. Yang kedua tidak mengandung string ASCII yang dapat dibaca. Langkah identifikasi lebih lanjut yaitu untuk cari metadata, yaitu perhatikan Cipher Switch yang digunakan, misalnya menggunakan IS256 GGM.
CM atau CACA 20 Poly 1305, yaitu gunakan filter WhatsApp TLS handshake untuk melihat detail sesi termasuk algoritma enkripsinya. Berikutnya adalah deskripsi jika memungkinkan. Jika Anda memiliki keylog file dari server klien, menggunakan fitur deskripsi WhatsApp, yaitu reference, lalu pergi ke protokol, lalu menggunakan TLS, tambahkan file yang dikunci. Yang berikutnya adalah jika tidak memiliki file kunci, hanya metadata seperti ukuran blok ciphertext yang dapat dianalisis. Kesimpulan awalnya, paket yang mencurigakan, paket dengan flag RS3JK bisa menjadi tanda serangan TCP reset. Yang kedua adalah TLS application data mengindikasi komunikasi terenkripsi. Yang kedua adalah pola tidak biasa atau hexdata menunjukkan data benda terenkripsi. Yang berikutnya adalah ciphertext yang tidak dapat dibaca langsung, harus dianalisis lebih lanjut menggunakan metode deskripsi atau metadata dari sesi TLS itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisa menggunakan WhatsApp dari IP tersebut. Saya Raffi Fadiat Surya Wahyudi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.